Tuhan, Shalom sedang Jumat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tatamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah
Adoniram menjadi kepala rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gembala memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, luar biasa. Kita sudah membacakan panjang lebar ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita melihat di sini ada sebuah proses yang boleh dilakukan oleh Salomo ketika dia mendirikan bait suci. Jemaat Tuhan, saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu persiapan mendirikan bait suci. Sekali lagi tema kita yaitu persiapan mendirikan bait suci. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi kita membaca di ayat yang pertama, dikatakan Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena dengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa Salomo diurapi menjadi raja. Nah, sebelum Salomo menjadi raja, yang menjadi raja adalah, yang memerintah adalah ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Yaitu Daud. Mungkin kita sudah mengetahui itu, jemaat Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Salomo diurapi menjadi raja, dia ingin mendirikan bait suci atau rumah ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa hati Salomo. Nah, itu juga sudah difirmankan oleh Tuhan kepadanya, ayahnya dulu. Tuhan juga sudah berfirman kepada ayahnya yaitu Daud bahwa yang akan mendirikan bait suci yaitu anakmu sendiri. Siapa anaknya? Yaitu Salomo. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika Salomo diurapi menjadi raja, dia membuat suatu strategi persiapan-persiapan, dan dia ingin mencapai itu bukan untuk namanya masyhur, bukan untuk dia dikenal oleh orang banyak bahwa dia adalah orang hebat, tapi tujuan dia untuk mendirikan bait suci oleh karena kehendak Allah, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana Allah boleh bertahta, di mana Allah boleh berada di bait suci tersebut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika di zaman Raja Daud, bait suci tidak bisa dibangun. Kenapa tidak bisa dibangun? Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan. Dikatakan oleh karena musuh-musuh ayahnya, yaitu musuh-musuh Daud, memerangi bangsa Israel, sehingga dia tidak bisa mendirikan bait suci tersebut. Kemudian sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengorbankan keamanan kepadaku di mana-mana. Dikatakan Salomo, Tuhan Allah sudah memberikan keamanan bagi dirinya dan bagi bangsanya di mana-mana, sehingga ketika ada keamanan, maka dia bisa melakukan apa saja di tengah-tengah bangsanya. Oleh karena itu dia melakukan sebuah persiapan untuk mendirikan bait suci untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana Tuhan akan bertahta. Luar biasa. Apa persiapan yang dilakukan oleh Salomo? Kita melihat sebelum dia menyuruh orang-orang untuk mengambil kayu aras, kayu sanobar, dia memilih orang-orang. Dia panggil orang-orang supaya apa? Supaya mengambil kayu, mengambil batu. Dia panggil, dia persiapkan pekerja-pekerja, kuli-kuli bangunan, dia persiapkan beribu-ribu orang untuk membangun bait suci tersebut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Seberapa besar hati kita untuk mendukung gereja di mana tempat kita beribadah. Seberapa besar hati kita untuk memberikan persembahan pembangunan untuk sebuah rumah ibadah. Di mana tempat kita beribadah memuji Tuhan. Seberapa besar hati kita. Kita melihat di sini Raja Salomo begitu besar hatinya. Dia mempersiapkan orang-orang terlebih dahulu. Ketika dia sudah persiapkan, dia menyuruh, dia memerintahkan supaya mengambil kayu aras, kayu sanobar untuk membangun bait suci. Dia menyuruh orang untuk mengambil batu-batu yang besar untuk membangun bait suci. Luar biasa persiapan yang dilakukan oleh Salomo. Oleh karena itu jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Di gereja kita saat ini ada persembahan pembangunan. Tuhan tidak melihat kita memberikannya banyak atau sedikit, tapi Tuhan mau melihat hati kita. Seberapa besar kita mau memberikan untuk Tuhan. Bukan karena kita kaya. Memberi itu bukan karena kita kaya. Memberi itu bukan karena kita harus punya dulu segalanya baru kita memberi. Bukan. Justru terkadang ketika kita sudah punya segalanya, kita lupa untuk memberi. Oleh karena itu cuma Tuhan, persiapan yang dilakukan Salomo untuk mendirikan bait suci luar biasa. Mari kita tiru bagaimana dia begitu antusiasnya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami merindukan Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh senantiasa tergerak hatinya untuk mendukung pembangunan gereja. Seperti Salomo yang senantiasa antusias boleh membangun bait suci Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.